Shalom, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi, ya. Yaitu kita bicara tentang kasih, ya. Kasih menutup banyak sekali dosa, ya. Saya ulangi, kasih menutup banyak sekali dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini, tema Tuhan ini saya bawakan pada hari Minggu kemarin. Ya. Yang mana sebelum ini saya sudah persiapkan tema khotbah yang lain, saya sudah persiapkan matang dari rumah. Tapi pada waktu hari Minggu pagi saya berangkat dari rumah ke gereja untuk menyampaikan firman Tuhan dan perjamuan kudus. Begitu saya keluar dari rumah, saya melihat burung piaraan saya yang di rumah. Kemudian Tuhan kasih ingat saya, ya, kamu lihat burung itu. Burung itu ada sarangnya, kamu kasih makan, kasih minum. Tetapi firman Tuhan katakan, serigala ada lubangnya dan burung di udara ada sarangnya. Tapi anak manusia tidak ada tempat untuk memalingkan kepalanya. Dan terima kasih Tuhan. Kemudian saya melanjutkan perjalanan. Sampai di tetangga saya yang sedang nyiram tanamannya subur. Kemudian saya lewat, tiba-tiba Tuhan bicara dalam roh saya. Hampiri dia. Hampiri dia, kemudian saya bilang sama dia, Bang, tanaman-tanamannya bagus, subur, ya, abang siram. Tapi tahu nggak, yang menumbuhkan tanaman-tanaman itu siapa? Jadi yang menyembuhkan tanaman-tanaman itu bukan kita, tapi yang menumbuhkan adalah Tuhan Yesus, saya katakan. Oh iya Pak. Kemudian saya lanjutkan perjalanan ke gereja. Sampai di gereja, ini waktu doa pagi ya. Sampai gereja mau doa pagi, tiba-tiba sampai di gereja, ngomong dalam roh saya, roh berkata, ya, kasih menutup banyak sekali dosa. Saya kaget. Maksudnya apa Tuhan? Ini yang kau khotbahkan hari ini. Karena itu suara Tuhan, maka saya taat. Dan puji Tuhan saya khotbahkan itu, tema khotbah itu pada hari Minggu dalam perjamuan kudus. Ya. Kasih menutup banyak sekali dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan, kalau kita melihat ayat ini bicara tentang kasih dan dosa. Pertama kita melihat dulu apa itu kasih. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 dikatakan, walaupun kamu memiliki kasih, memiliki bahasa malaikat atau bahasa manusia, walaupun kami memiliki iman yang memindahkan bunuh, bahkan kami menyerahkan tubuhmu dibakar sekalipun, tapi kalau kami tidak memiliki kasih, maka kami seperti gong yang gemerencing. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apa sih kasih itu sih yang bisa menutup banyak sekali dosa? Kan kita sudah punya iman, sudah punya karunia untuk bahasa roh, kemudian kesembuhan. Apakah itu tidak menutup banyak dosa kita? Nah, Tuhan ingatkan lagi. Ya. Tentang definisi kasih. Apa definisi kasih itu? Yaitu di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu menutupi segala sesuatu.
Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tidak pemarah, tidak sombong. Itulah definisi kasih. Jadi walaupun kita mempunyai karunia tadi sehebat apapun, tapi kalau tidak memiliki kasih yang seperti dalam 1 Korintus 4, 4-7 itu gak ada artinya kita. Nah, tapi masih sebenarnya kasih itu apa sih? Sehingga menutup banyak sekali dosa. Ya kalau kita memiliki definisi kasih itu sudah. Tapi sebenarnya kasih itu apa sehingga dapat menutupi banyak sekali dosa? Ternyata kasih itu adalah Allah sendiri. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ya. Jadi Allah adalah kasih. Kasih adalah Allah sendiri. Siapakah Allah itu? Nah, kembali pertanyaan lagi. Siapakah Allah itu? Kita lihat di 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal hal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, jadi Allah itu roh, Allah itu adalah kasih. Nah sekarang kita tahu siapa Allah itu. Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Yesus Kristus itu ya, dialah Allah yang benar dan hidup kekal. Dia yang menghapus segala dosa kita. Maka dikatakan kasih menutupi segala dosa. Ya. Kalau waktu Adam jatuh dalam dosa, dia waktu itu bersembunyi di taman itu, kemudian pakai cawat dari daun ara. Tetapi Adam yang kedua yaitu Yesus Kristus, dia turun ke dalam dunia menjadi manusia, inkarnasi menjadi manusia, lahir oleh Roh Kudus di dalam pelayanannya, yaitu memberitakan Injil kerajaan Allah, kemudian menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Itu dalam pelayanannya. Kemudian dia menderita mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Yesus tidak berdosa, Alkitab mengatakan 2 Korintus 5 ayat 21. 1 Korintus 5 ayat 21. Yesus tidak berdosa, tapi kenapa dihukum mati? Karena ada iri hati daripada orang Farisi dan orang Yahudi, ahli Taurat. Maka Yesus dihukum mati, secara manusia dia dihukum mati. Dikuburkan. Tapi karena dia adalah Allah, maka pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Dan dinaik ke surga. Alkitab mengatakan dia duduk di tahta Allah di surga. Di dalam malaikat datang menjemput saudara dan saya. Untuk itu kita berjaga-jaga seperti episode yang lalu. Nah, Yesus ini dia akan menghapus segala dosa kita lewat kasih dan pengorbanan di atas kayu salib. Jadi ada yang pertama yaitu dia menutup dosanya, kesalahan dengan daun pohon ara. Tapi Yesus yang Adam yang kedua yaitu Yesus Kristus, dialah Allah yang benar, hidup kekal, turun ke dalam dunia menjadi manusia, menderita mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, bahkan menghapus dosa kita dengan darahnya yang kudus. Ya. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Jadi
Dia menghapus dosa kita lewat darah kematian di kayu salib dengan darahnya yang kudus. Itu, ya. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saya selalu katakan itu dalam setiap episode yang dalam akhirnya, ya. Jadi kalau kita bicara tentang kasih, itu isi Alkitab dari Kejadian sampai ke Wahyu itu intinya kasih. Amin. Yaitu lambangnya Kristus, lambang salib ini. Itu harus sentral mengenai apa? Kasih kepada Allah dan ketikalnya itu kasih kepada sesama. Jadi bukan salib itulah ada jin kafir di situ. Itulah kasih. Kejadian sampai bicara tentang Kristus. Kasih. Dia adalah kasih. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang kasih, banyak orang kita bicara dengan kasih, tapi tanpa perbuatan juga itu tidak ada artinya. Kasih disertai dengan perbuatan. Banyak orang bicara tentang kasih. Tapi kalau dia dengan tidak perbuatan, itu sama dengan omong kosong. Tapi sekalian, pada minggu beberapa yang lalu, Tuhan ingatkan saya untuk mewujudkan kasih itu. Tanggal 1 kemarin, saya ke Kerawang, dan di mobil sudah siapkan itu snack oleh anak saya. Ini Angelina sudah bungkus rapi, kue sama traktat, dan dia rapi susun dan tinggal saya bagikan. Sampai di Kerawang saya berhenti mobil dan setiap anak-anak di jalan tuh dibagikan. Tuh datang semua ibu-ibu, anak-anak semua datang begitu. Banyak sekali, dan di situ saya melihat mereka senang sekali. Dan saya melihat sebenarnya kalau menurut manusia ukuran tidak seberapa sebenarnya nilainya itu. Ya hanya biskuit sebungkus, yaitu abon satu. Ditaruh dengan traktat di situ. Mereka main, tapi ada traktatnya untuk baca siapa Allah itu. Saya sedih juga waktu itu. Pulang juga begitu, sepanjang jalan itu dibagikan. Ibu-ibu, bapak-bapak, sampai baku-baku, tapi senang sekali. Di situ wujud kasih itu. Ya. Nah, saya sudah saksikan pada peristiwa yang lalu, episode yang lalu tentang malaikat Tuhan membangun gereja. Kalau sudah lihat di sana, bagaimana waktu itu saya ke kuburan, anak saya di kuburan, kemudian pulang, naik mobil, kemudian ada Tuhan ada suara. Tapi kalau lihat di sebelah itu ada orang bukan. Saya parkir mobil dan saya lihat itu benar orang. Tapi penuh dengan kotoran, kumal, rambutnya sudah bau sekali. Kemudian Tuhan ingat, saya kasih uang 10.000, pegang-pegang. Tuhan ngomong sama saya, kamu kasih dia uang juga dia nggak ngerti, nggak akan belanja. Kamu bawa dia pulang, urus dia. Nah, singkatnya saya bawa pulang, masih mandi, ganti pakaian, kasih makan, kemudian badannya penuh dengan borok, diobatin, dirawat, dikasih makan, kasih minum seperti urus bayi. Nah, sampai tahun 2016 yang sudah saksikan. Waktu gereja di Margakaya mau dilebukan, waktu itu dia ada di situ. Kemudian sampai membangun kembali gereja, dia juga ikut membangun gereja. Dan setelah selesai gereja itu diresmikan, itu waktu dia terus hilang, pergi. Sampai sekarang ini. Nah, di situ saya nangkap, saya mengerti bahwa itulah malaikat Tuhan yang berwujud menjadi manusia yang di kekotoran itu.
seperti gembel itu. Maka Bapak Ibu dan sekalian, kalau satu waktu mungkin ada yang datang peminta-minta dengan seperti ya pemulung atau misalnya dia menyerupai pakaian yang compang-camping, kemudian perhatikan harus diberikan kasih. Ya, itulah wujud kasih. Amin. Jadi kasih itu disertai dengan perbuatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, kalau bicara tentang dosa, kasih menutupi banyak sekali dosa. Kalau bicara tentang dosa, itu ya dosa pikiran, perkataan, perbuatan. Tapi kembali kepada Alkitab, di sana dikatakan, apa itu dosa? Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, itu dikatakan dosa adalah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Menjadi pertanyaan. Hukum Allah itu adalah perintah Tuhan. Waktu Adam di Taman Eden, waktu itu Tuhan perintahkan kepada Adam, semua tanaman di dalam taman yang boleh kamu makan. Tapi pohon di tengah-tengah taman tidak boleh kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Tapi karena Adam tidak mentaati perintah Tuhan, akibatnya mati secara roh. Tubuhnya hidup, tapi setelah 950 tahun baru Adam meninggal sebagai daging. Waktu dia jatuh ke dalam dosa, Adam pertama jatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi di semak-semak. Ya. Itu ambil daun pohon ara, kemudian tutup telanjang. Setelah jatuh, tadinya mereka sebelum jatuh dalam dosa, mereka dilindungi dengan kemuliaan Allah. Tapi jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah terlepas, kemudian mereka merasa telanjang. Dan saat telanjang itu mereka malu, kemudian tutup dengan daun pohon ara. Tapi Allah mencari mereka. Nah, Alkitab mengatakan, Tuhan waktu itu kulit domba dipakaikan kepada Adam. Nah, Adam yang kedua adalah Yesus, dia ada Allah sendiri. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka Allah sendiri turun ke dalam dunia, menjadi manusia, lahir oleh Roh Kudus melalui perawan Maria, kemudian ya melaksanakan karya penyelamatannya. Ya. Dia lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Nah, sekarang ada di surga. Jadi dosa adalah pelanggaran hukum Allah, perintah Tuhan. Waktu Musa, Tuhan berikan perintah 10 hukum. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Akhirnya kan hari Sabat, jangan melakukan penyembahan berhala. Itu perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Dan itu pun tetap berlaku sampai saat ini. Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang menggenapi hukum Taurat, bukan menghapus. Menggenapi. Melanggar perintah Tuhan, itu hukum Tuhan. Kemudian hukum Tuhan apa lagi? Yaitu, dalam Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, yaitu tentang kasih. Kembali pada kasih. Dalam Matius 22 ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum kasih, perintah Tuhan, kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang lebih simpel lagi dalam Matius 7 ayat 12, kita lihat di situ. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 dan 17, di situ jadi perintah Tuhan.
Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dan ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah, perintah Tuhan, perintah Allah. Yaitu kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi orang. Maka dia akan kasih menutup sekali banyak dosa. Yang berikutnya apa dosa itu? Semua kejahatan adalah dosa. Ya. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, dosa yang tidak mendatangkan maut itu apa? Dosa yang tidak mendatangkan maut itu adalah dosa yang tidak disengaja. Misalnya saya janji orang, atau misalnya begini, ada seorang berburu, kemudian dia nembak babi, ternyata kena orang. Itu nggak sengaja. Nah, Alkitab mengatakan kalau orang Israel kalau misalnya itu dosa nggak sengaja itu dia bisa lari ke kota perlindungan. Ya. Nah, dosa yang disengaja adalah dosa yang terus-menerus dibuat. Sudah tahu itu dosa tapi tetap melakukan. Nah, apa kejahatan itu? Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Itulah kejahatan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percerilaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapa yang melakukan hal-hal kejahatan itu tidak akan masuk surga, tidak akan masuk kerajaan Allah. Rasul Paulus sebelum dia bertobat, dia melakukan hal-hal seperti itu, dosa-dosa itu, kejahatan itu. Dia menangkap orang-orang Kristen kemudian jebloskan dalam penjara. Tapi ketika dia ditangkap, waktu dalam perjalanan yang ke Damsyik, cahaya kemuliaan Allah terpancar dia, kemudian, "Hai Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Aku yang lihat Yesus yang kau aniaya itu." Jadi barang siapa yang menganiaya orang Kristen sama dengan menganiaya orang Kristen. Jelas di situ. Maka saya dalam proses jangan sampai merusak gereja. Sekarang kita dengar lagi, sekarang gereja ada berapa gereja yang dirusak. Saya sudah pesan, jangan merusak gereja. Gereja adalah bait Allah. Siapa yang merusak bait Allah, Allah murka. Maka saya ingatkan. Dan memang gereja dari sejak abad pertama itu memang mengalami aniaya. Sejak Kaisar Nero abad pertama. Membunuh orang-orang Kristen. Singa dikasih makan 1 minggu, kemudian dilepaskan orang-orang Kristen di lapangan, kemudian singa itu mencabik-cabik orang Kristen waktu itu. Petrus disalib, mati salib, disalibkan kepala di bawah. Yohanes waktu dia digoreng dengan minyak, berhangat tapi nggak mati, kemudian dibuang ke Pulau Patmos. Semua rasul itu 12 mati syahid semua. Thomas mati di India, pancung kepala dan sebagainya. Jadi orang Kristen harus mengalami aniaya. Kalau jadi orang Kristen nggak dianiaya itu bukan orang Kristen. Maka sekarang kita melihat Kosman atau Muhammad Kaca sekarang. Dia bicara dia sekarang dipenjarakan. Berapa tokoh-tokoh yang ini dipenjarakan. Pendeta ini dipenjarakan, Yusuf Roni. Sekarang Saifuddin yang dikejar-kejar. Ibrahim. Padahal Somad dari Jama. Ya kalau kejar-kejar Saifuddin Ibrahim, ya tangkaplah dulu ya Abdul Somad kan. Ya dia sampai saat ini belum ditangkap. Kalau ini dia masukkannya cuma 5 bulan. Di mana keadilan kebenaran itu?
Maka kebenaran hanya pada Tuhan. Di dunia ini tidak ada kebenaran, keadilan. Aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai kepada Mahkamah Konstitusi. Apakah ada kebenaran dan keadilan? Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi dosa adalah pertama pelanggaran hukum Allah, yang kedua dosa adalah semua kejahatan adalah dosa. Minum mabuk, pesta pora, main judi, zina, merokok, narkoba, itu semua. Nah itu Bapak Ibu sekalian, tema kita itu kasih menutupi banyak sekali dosa. Dan kasih itu adalah Allah sendiri, kasih adalah Kristus sendiri. Dia yang bisa menghapus dosa-dosa dunia, dosa kita, saudara dan saya. Kenapa itu dosa? Semua kejahatan adalah dosa. Ada dosa yang disengaja, ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang diulang-ulang, tahu kebenaran tapi melanggar lagi. Dosa yang tidak sengaja, yang tidak mendatangkan maut, yaitu yang tidak sengaja. Yang terakhir, kita bersyukur kepada Allah kita. Saya sering katakan ini ya tutup. Pada Allah kita yaitu Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Siapa Yesus itu? Yaitu adalah juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Siapakah Yesus itu? Yesus adalah dia adalah Tuhan atas semua orang. Tuhan dari bangsa manapun yang takut akan dia, dia diselamatkan. Kisah Rasul 10 ayat 35-36. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjaga-jaga karena dia lama dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Siapkah kita kalau dia datang pada saat ini? Jawabannya ada pada kita masing-masing. Dalam nama Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.